Halo anak-anak, kembali berjumpa dengan Miss Dwi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada pengolahan susu sapi perah. Yang kedua, siswa mampu menuliskan keberagaman buah kesukaan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan volume dalam satuan tidak baku. Yang keempat, siswa mampu menuliskan volume dalam satuan tidak baku. Yang kelima, siswa mampu menuliskan informasi tentang pengawetan makanan dalam teknologi produksi pangan. Dan yang keenam, siswa mampu menceritakan keberagaman tanaman kesukaan dan sikap terhadap perbedaan tanaman kesukaan. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita mulai dari pembelajaran 5. Materi yang pertama, menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada pengolahan susu sapi perah. Nah, berbagai informasi terkait perkembangan teknologi produksi pangan sudah anak-anak pelajari di materi sebelumnya ya. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pengolahan susu sapi perah. Untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan teknologi ini, kita harus membaca bacaan ini anak-anak. Silahkan anak-anak membacanya. Lalu anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di bawahnya ini. Soal yang pertama, adakah kata sukar dalam bacaan? Kata sukar di sini sama dengan kata sulit atau kata yang tidak anak-anak mengerti ya. Contohnya, kata mikroorganisme, sterilisasi. Kata apa lagi? Teknologi, modern, tradisional. Nah, kita sudah menemukan kata-kata yang artinya sulit atau kata-kata yang sulit yang tidak kita tahu artinya ya. Setelah itu, anak-anak cari artinya atau maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau anak-anak tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak silahkan cari di Google. Setelah mengetahui artinya, anak-anak tulis di lembar kosong yang ada di samping halaman 9 ya. Begitu juga dengan nomor 2. Nomor 2, anak-anak mencari kalimat utama pada setiap paragraf dalam bacaan di atas. Nah, di sini ada 2 paragraf. Ingat, kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Miss Dwi berikan contohnya untuk paragraf kedua. Kalimat utamanya ada di awal. Pemerahan susu sapi menggunakan mesin pemerah susu. Itu merupakan kalimat utamanya. Untuk yang paragraf pertama, silahkan anak-anak cari ya. Kalimat utamanya digaris saja. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi materi kita. Materi kita yang kedua tentang menuliskan keberagaman buah kesukaan. Kita bertemu lagi di materi keberagaman ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman makanan kesukaan. Di sini kita akan kembali belajar tentang keberagaman buah kesukaan. Tentu anak-anak memiliki buah kesukaannya masing-masing ya. Ada yang suka durian, ada yang suka rambutan, mangga, pisang, dan masih banyak lagi. Nah, bisa lihat contohnya di sini ya. Buah kesukaan mereka berbeda-beda, ya. Anak-anak, buah-buahan sangat baik dikonsumsi oleh tubuh
karena mengandung banyak vitamin untuk kesehatan tubuh kita. Untuk itu, biasakanlah mengkonsumsi buah sejak kecil karena banyak sekali manfaatnya. Nah, contohnya di sini ada buah pisang. Pisang merupakan buah yang rasanya lezat. Buah pisang mengandung mineral, protein, karbohidrat, serat, lemak, dan vitamin A, B, serta C. Buah pisang juga memiliki banyak manfaatnya. Ini manfaatnya ya, lihat di buku kalian. Nah, anak-anak, ingat, kalau kita makan buah, tidak harus makan buah yang mahal ya. Kita bisa makan buah yang bisa kita jangkau, misalnya pisang, pepaya, itu juga bisa bermanfaat dan menambah vitamin ke dalam tubuh kita ya. Nah anak-anak, mulai sekarang kita harus belajar untuk makan buah-buahan, walaupun buahnya tidak mahal ya. Yang penting kita sudah makan buah. Selanjutnya, kita belajar tentang menentukan volume dalam satuan tidak baku. Nah anak-anak, untuk menentukan volume dalam satuan tidak baku, kita bisa melihat contohnya dalam jus jeruk. Ini ya. Jus jeruk dalam botol dituangkan ke dalam gelas. Jus dapat mengisi penuh 2 gelas. Artinya, volume jus jeruk dalam botol sama dengan volume jus jeruk 2 gelas. Volume jus jeruk dalam botol sama dengan volume jus jeruk dalam gelas. Selanjutnya, contoh yang kedua. Volume jus buah jeruk dalam botol sama dengan volume jus jeruk dalam 3 gelas. Nah, itu ya. Sudah mengerti anak-anak? Sekarang silahkan anak-anak kerjakan latihan soal yang ada di sini ya. Di halaman 11. Di sini tidak lengkap, tidak ada gambarnya. Tapi di buku kalian halaman 11 paling atas di dalam kotak itu ada gambarnya. Silahkan dikerjakan di sana ya anak-anak. Nah, selanjutnya di pembelajaran 6 kita juga kembali belajar tentang menulis volume dalam satuan tidak baku. Ini caranya juga sama ya, hanya tadi jus jeruk, sekarang panci. Perhatikan, volume air dalam panci sama dengan volume air 7 gelas, dalam 7 gelas air ya. Ini. Volume air dalam panci sama dengan volume air 7 gelas. Dan seterusnya. Silahkan anak-anak lihat ini contohnya. Dan anak-anak silahkan kerjakan latihan soal yang ada di sini. Ya, di halaman 12. Di sana lengkap dengan gambarnya ya. Di sini tidak ada gambar. Di buku kalian ada gambarnya. Silahkan kerjakan langsung di sana ya. Baik, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Menuliskan informasi tentang pengawetan makanan dalam teknologi produksi pangan. Ini ya. Ada di buku kalian halaman 12. Nah, menulis informasi sudah anak-anak pelajari di materi sebelumnya. Di sini Miss Dwi tidak mengulang lagi, hanya anak-anak silahkan anak-anak membaca teks ini untuk menambah ilmu kalian. Bagaimana cara pengawetan makanan dalam teknologi produksi pangan? Silahkan baca di sini ya. Dan ini tidak usah dikerjakan. Nah, materi yang terakhir, menceritakan keberagaman tanaman kesukaan dan sikap terhadap perbedaan tanaman kesukaan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang keberagaman makan kesukaan, keberagaman buah kesukaan, dan di sini ada keberagaman tanaman kesukaan. Dari keberagaman tersebut, kita harus memiliki sikap yang baik. Misalnya, kita harus saling menghargai makanan, tanaman, buah-buah kesukaan dari teman kita. Kita memiliki keberagaman tanaman kesukaan yang berbeda-beda.
Tentu kita harus menghormati tanaman kesukaan dari teman kita yang lain ya. Ingat, dalam keberagaman kita harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, dan bersikap adil. Sudah memiliki tanaman kesukaan, setelah itu kita mengejek teman. Itu adalah sikap yang tidak baik ya. Nah, di sini ada contoh. Sinta menyukai tanaman mawar, Ayu menyukai tanaman lavender, Rehan menyukai tanaman kaktus, Jaka menyukai tanaman lidah buaya. Ada di buku kalian halaman 13 ya. Nah, di sini ada keberagaman dari 4 anak-anak di sini ya. Ada yang suka mawar, lavender, kaktus, dan lidah buaya. Nah, itulah keunikan dari keberagaman. Tetapi kita harus ingat, harus saling menghormati. Nah, silakan anak-anak kerjakan ini ya. Apa tanaman kesukaanmu? Tentu anak-anak di rumah memiliki tanaman kesukaan masing-masing. Misalnya ada yang suka bunga mawar, ada yang suka bunga anggrek. Silahkan diceritakan mengapa anak-anak menyukai tanaman tersebut ya. Buat dalam bentuk cerita. Kerjakan di lembar kosong yang ada di samping halaman 13. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Sampai jumpa anak-anak.